Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Beelzebub. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film dilanjutkan. Murid-murid dikagetkan sama tes kemampuan di sekolahan tersebut. Oga sendiri belum tahu ini tes kemampuan apaan. Pas dilihat tampak pelajaran-pelajaran seperti matematika, bahasa Jepang, terus IPS dan lain-lain. Padahal di sekolahan itu langsung nangis dah. Di sisi lain bapak kandung si Bel kagak ada henti-hentinya bermain judi. Sampai lupa akan tidur. Dia mengkhawatirkan anaknya sekarang ini. Pelayannya memberitahu kalau sekarang Oga udah bisa mengeluarkan kekuatan Jebul Blast. Lantas dia yang mendengar begitu pengen melakukan sesuatu kepada si Oga dan juga si Bel, yaitu memberikan tes. Bel juga ada tesnya anjir. Yang mana Bel mau nggak mau harus menghajar orang sebanyak 100 orang biar bisa langsung lulus. Jikalau poinnya kurang dari 30 hingga minggu depan, maka mereka berdua bakalan di remedial yang sangat mengerikan. Besoknya ketika berangkat sekolah dengan Puruichi, Bel mencoba ngajak gelut sama kucing. Lumayan kalau ngalahin 100 dapat poin 1. Tapi Bel kalah di sana, lalu menyetrum mereka berdua. Oga sekarang dibuat pusing sama 2 tes yang dia ikuti. Oga berpikir si Bel tidak bisa memilih orang di sekolahannya dikarenakan pada bodoh semuanya. Mungkin kalau ada orang yang nilainya paling besar, kemungkinan dia orangnya menyatukan semua elemen alias kuat. Dia pengen memastikan itu. Sesampainya di sekolah nampak ada anak buah si Aoi yang lagi belajar bahasa Jepang. Lalu tak lama datang si anak malam yang sok pintar ngajakin tanya jawab. Dia sendiri jago bahasa Inggris katanya. Si Aoi yang melihat orang ini mengganggu anak buahnya langsung dilempar gitu. Dan bukunya jatuh di depan si Furuichi, lalu dia membacanya yang nyatanya. Si anak malam good night aja salah penulisan, anjir. Terus yang jago bahasa Jepang juga malah pada salah penulisan. Sementara itu si Shiroyama lagi ini macam sok suhu banget. Lihat aja angka-angkanya diganti nama. Pokoknya sok jago dan teman-temannya pada bodoh juga. Pakai percaya sama omongannya. Ini sekolah udah parah banget. Tak lama ada kabar kalau si Kanjaki lagi ribut sendirian lawan sekolahan Supon. Mereka cepat-cepat ke sana. Si Bel mencoba ribut sama Jangkrik dan menang. Kalau berhasil mengalahkan 1000 jangkrik dapat 1 poin. Setelah itu Oga melakukan tes, terlihat seperti matematika gitu, ada penjumlahan dan lain-lain. Dia berusaha supaya tidak mendapatkan nilai, dia pokoknya kagak peduli sama nilai tesnya. Oga pengen lihat orang yang pintar di sekelilingnya. Baru mau berharap banyak, ini ada murid yang nyontek, sampai namanya pun harus nyontek juga. Ini ada yang ngisi MTK pakai huruf bahasa Jepang. Kacau pokoknya udah dah. Tak lama ada sekolahan Supon mau balas dendam karena sebelumnya si Kanjaki menghajar salah satu dari mereka. Orang-orang di sana udah mau tempur. Karena Oga kagak mau menggagalkan rencananya buat cari orang yang pintar, kini dia sendiri yang bakalan menghadapi semuanya dan membiarkan mereka meneruskan tesnya. Tanpa ragu Oga langsung menghabisi semuanya. Setelah beberapa hari tes, Oga akhirnya terhindar dari remedial di dunia iblis. Dia penasaran juga siapa orang yang mendapatkan nilai paling tinggi. Pas dia lihat ternyata nilai yang paling tinggi diraih sama si Puruichi. Otomatis seharusnya si Puruichi ini kuat dan harus memberikan si Bel itu kepadanya. Tapi nyatanya Puruichi tidak kuat sama sekali. Singkat cerita ini tentang cerita Hilda yang sudah terbiasa tinggal di sana. Terlihat dia sedang mengambil susu kesukaannya si Bel, yaitu susu dari Raja Hydra. Lewat dimensi si Om Besar. Pas nyimpen ada bapaknya si Oga yang pagi-pagi pengen minum bir. Pengen dituangin juga sama si Hilda, alhasil dia lakuin. Hilda merasa aneh sama bapaknya si Oga yang kagak mirip sama dia. Hilda beranggapan kalau Oga kagak memiliki darah sama bapaknya. Tak lama istrinya datang marah-marah karena pagi-pagi udah minum gituan. Si bapak auto mengeluarkan skill maafnya. Kalau kata Hilda, teknik tersebut bisa berguna buat si Bel. Sampai dia harus menulis caranya biar bisa melakukannya.
Terus si emak pengen ditemenin belanja sama si Hilda ke supermarket. Hilda pun ikut. Katanya cuma emaknya ini yang mirip banget sama si Oga. Nah, si Hilda di sepanjang perjalanan salah paham dengan omongan si emak yang dikeluarkan. Omongan yang baik malah jadi buruk seperti itu diartikannya. Tak lama mereka berdua sampai di supermarket. Hilda ngedumel kalau manusia itu pada rakus. Apa aja mereka makan, macam buah, sayur, dan daging. Di situ yang Hilda suka adalah tontonan seperti pertandingan sumo gitu. Dan Belle sangat menyukai kartun Gohan Kun yang tayang hari Minggu. Terus juga Hilda udah bisa merasakan keharmonisan yang dikelilingi sama keluarganya si Oga. Besoknya Hilda seperti biasa mau nganterin susu buat si Belle. Di tengah itu ada si Kanjaki yang mencegatnya. Awalnya dia kagak tahu si Hilda ini siapa. Pas dikasih tahu istrinya si Oga, auto dah dia seperti ketakutan gitu. Hilda terusin lagi jalannya, kali ini bertemu dengan Aoi. Aoi langsung merasa marah ketika Hilda membawa dot susu buat si Belle. Lalu ada Puruichi juga yang kurang moral, yang selalu mikir kotor. Baru mah ngomongin susu langsung auto ngeres. Hilda nyariin Oga yang katanya Oganya lagi ribut sama SMA Supon. Dia titipin aja sama si Puruichi susunya. Sorenya dia merasa kalau Hilda udah nyaman banget tinggal di sana dan pengen berlama-lama lagi tinggal di tempat itu. Tak lama Oga pun datang menawarkan kroket yang dia beli. Hilda terlihat senyum-senyum kagak jelas begitu. Singkat cerita, setelah Kanjaki dikalahkan sama si Oga, dia terus berlatih untuk meningkatkan kemampuannya. Dia merasa latihannya belum cukup. Shiroyama yang ada di sana diberitahu jurus terbaru dia yaitu tumit ganda. Cuma pas mau dipraktekkan nampak dia belum bisa melakukannya sampai nungging-nungging kayak gitu. Tak lama kemudian datang Siling atau Natsume yang entah tujuan dia ke situ mau ngapain. Dia nunjukin video-video ketika si Oga bertarung. Dia mencari sesuatu kenapa si Oga ini bisa kuat. Shiroyama menyadari sesuatu yaitu Kanjaki harus menggendong bayi biar nambah kuat. Alhasil dikasihlah orang-orangan buat digendong si Kanjaki. Dia menyadari kalau si Oga terus berlatih keras untuk meningkatkan kemampuannya. Namun nyatanya Oga malah pemalas. Padahal si Belle pengen ngebet banget, pengen main keluar. Dia lagi kagak enak badan katanya. Kanjaki latihan lompat jongkok sambil menaiki tangga. Orang-orang nampak merasa aneh dengan si Kanjaki. Yang bawa orang-orangan gitu sampai-sampai kepalanya putus segala. Terus karena terlihat mudah, Siling menyarankan untuk menambahkan beban sama orang-orangan tersebut. Alhasil jadi naik 35 kg. Kanjaki berasa kalau dia masih bisa mengatasinya. Terus ditambahin lagi jadi 75 kg. Dia masih kuat sampai ditambahin jadi 140 kg. Udah merangkak seperti itu, dia minta nambah lagi jadi ditambahin lah kayak coran gitu. Auto dah langsung lemes. Sesudah itu Shiroyama menyarankan harusnya si Kanjaki ini menggunakan bayi sungguhan. Nah dia punya satu ide. Idenya apa coba guys? Langsung minta sama orang tuanya nyuruh buat anak. GG anjir, auto ditendang lah dia sama orang tuanya. Belle udah mau nangis pengen main tapi si Oganya kagak mau. Karena takut makin ngambek dia pun berangkat. Kebetulan ada Puruichi jadi berdua kesananya. Tujuannya Oga mau ke taman aja. Puruichi selalu nanyain Hilda yang kagak ada di sana. Padahal di taman suka banyak ibu-ibu muda. Puruichi auto semangat kalau mendengar ada kayak gitu. Kanjaki dan kawan-kawan masih terus mencari cara lain. Di sana ada anak SMP yang mau dijadikan layaknya bayi. Shiroyama memaksa mereka kayak gitu sampai dia harus kena teguran polisi. Cara tersebut pun gagal juga. Tak lama kemudian si Shiroyama mengganti pakaiannya jadi bayi. Dia bersiap untuk naik ke punggungnya si Kanjaki. Walaupun berat, dia bakalan melakukannya. Di situ Ling memberikan sesuatu yang penting dari bayi si Oga, yaitu bayinya harus telanjang. Shiroyama berat kalau ngikutin macam itu. Sempat dia mau terima tapi Kanjaki larang karena maksa. Dia coba buka dah.
Kena teguran polisi lagi. Dan disangka gila mungkin. Lalu si Kanjaki ini udah muak dan gak mau nerusin lagi. Dia pun ke tempat latihannya lagi. Dia masih bingung harus gimana. Di sisi lain si Aoi yang lagi di taman kehilangan si Kota. Kebetulan Oga bertemu dengannya. Furuichi auto heboh. Aoi takut Furuichi menyadari kalau dia Kunieda. Tapi nampak dia kagak mengenalinya dan malah gatal seperti itu. Langsung aja dia memberitahu kalau si Kota menghilang. Di situ si Aoi merasa kalau dia ditenangin sama si Oga. Mulai dah salah paham lagi. Kanjaki merenung di ayunan sendirian. Tak lama Kota muncul dari belakang, dorong-dorong ayunan si Kanjaki. Dia pengen naik juga, alhasil diajakin dah. Nampak Kota sedang banget begitu. Setelah itu si Kanjaki agak sedikit ngeleng. Di sana kalau si Kota ini bisa dijadikan bayi untuk ikut di punggungnya. Alhasil dia bawa. Aoi dan yang lainnya kembali mencari. Ketika si Aoi kehilangan si Kota, tempatnya yaitu di ayunan. Terlihat Kanjakinya udah pergi dari situ. Kanjaki sendiri latihan fisik sambil menggendong si Kota. Dia merasakan dengan menggendong bayi kekuatan dia bertambah. Sesudahnya dia naik ke bukit. Tadinya itu orang mau meninggalkan si Kota di sana. Tapi Kanjaki melihat si Kota ini jumpalitan kayak gitu. Yang membuatnya mempunyai satu ide. Tapi Kotanya nangis di sana. Tak lama kemudian akhirnya Aoi menemukan Kota yang terlihat menangis. Dia aneh kenapa ada bersama si Kanjaki. Dia takut kalau Kanjaki menyadarinya. Sebab mereka satu grup gitu. Tapi Kanjaki untungnya kagak mengenalinya. Di situ Kanjaki disangka menculik si Kota. Bel dan Kota pun kagak tahu kenapa seperti pengen ribut gitu. Ketika dia mau pergi dari tempat itu, Kota menyuruh untuk mengalahkan si Oga. Alhasil karena kemauan si Kota, dia menyerangnya. Dan mencoba mengeluarkan skill terbarunya, tapi gatot banget. Yo. だから何 Sore harinya Kanjaki menjelaskan dia cuma menyelamatkan si Kota, bukan menculiknya. Terus dia mencurigai si Aoi ini sampai Aoi langsung menjauh takut ketahuan. Lalu dia memutuskan buat pulang. Oga mengakui skill terbarunya tadi bisa membuatnya terkejut. Tak lama kemudian Link dan Shiroyama menghampirinya. Mereka tahu skill baru si Kanjaki yang mampu membuat si Oga terkejut. Mereka berdua juga udah membawakan yogurt kesukaannya. Dia mengajak untuk minum di rumahnya. Singkat cerita Furuichi yang lagi enak-enakan mandi kedatangan seseorang. Dikira wanita, ternyata om-om banci yang pengen ikutan mandi. Dia udah muak banget sama om-om itu yang terus nempel-nempel sama si Furuichi semenjak si Oga mengadopsi si Bel. Jadi dia berharap Bel bisa pindah tangan dari si Oga. Oga merasa kalau di situ kagak ada yang kuat lagi. Furuichi memberitahu kalau ada satu orang lagi bernama Tojo. Dia berhasil mengalahkan ratusan orang dari sekolahan Supon. Dan juga pengalaman ribut sama sekolahan yang lainnya juga. Tapi katanya si Tojo ini jarang sekolah. Dia suka bekerja di suatu tempat. Hal itu membuat Oga tertarik dengan orang itu dan pengen mencarinya. Di sisi lain Kanjaki langsung tahu berita itu kalau Oga nyari si Tojo. Shiroyama kagak yakin kalau Oga bakalan bisa mengalahkan si Tojo. Tojo ada di mana? Yaitu di pantai. Seketika dengar pantai langsung menghayal dengan ciwi-ciwi yang begitulah pokoknya. Ini kesempatan buat dia, apalagi nanti kalau sama si Oga. Si Hilda pun harusnya bakalan ikut. Jadi dia penasaran nantinya Hilda bakalan pakai baju renang apaan. Apakah khas dari dunia iblis? Dia langsung semangat dan berterima kasih sama si Hime. Di sisi itu si Aoi mendengarkan omongan mereka berdua. Aoi juga merasa kalau Oga kagak mungkin bisa mengalahkan si Tojo. Sementara itu Tojo sendiri sedang terdiam. Ada anak buahnya menghampirinya. Nampak dia baru aja dipecat dari pekerjaannya setelah terjadi baku hantam sama preman. Sekarang dia kagak tahu bakalan kayak gimana. Anak buahnya itu memberitahu sesuatu kalau Tojo pengen bermain-main. Dia memperkenalkan Oga yang udah mengalahkan Kanjaki, Hime, dan Aoi. Tojo tertarik sama si Oga. Ternyata dia mempunyai tanda yang sama seperti si Oga. Besoknya Oga langsung ke pantai yang dimaksud sama si Hime.
Tadinya Oga ini pengen merasakan berenang, tapi tujuan mereka ke situ buat nyari si Tojo. Dan juga yang paling penting melihat baju renang si Hilda. Dia menanyakan apakah Hilda bawa baju renang. Katanya bawa dari dunia iblis. Furuichi ada kesempatan untuk mencapainya. Tak lama si Hilda bakalan ganti baju. Dia bakalan ganti baju di belakang sana. Dikira Hilda sendiri yang ganti. Ternyata memakaikan sempak kepada si Bel. Anehnya kemana-mana telanjang kalau berenang pakai sempak. Emang kadang-kadang. Mereka berdua ke tempat yang dikasih tahu si Mekawa. Sampai di sana pemiliknya langsung salah sangka kalau mereka itu pegawainya. Alhasil mereka berdua dipekerjakan di tempat itu. Furuichi nyuruh buat sabar sambil menunggu si Tojo. Ternyata Furuichi yang pengen berlama-lama di sana itu karena dia bisa melihat pemandangan penuh dengan cewek-cewek. Di sisi lain, Himekawa dan juga Kanjaki sudah mantau di tempat tersebut. Nampak Tojo kagak ada di tempat si Oga sekarang ini. Oga menanyakan kepada pemiliknya di mana si Tojo. Baru aja katanya dipecat karena terlibat ribut sama preman. Nah kebetulan preman yang dikalahkan si Tojo balik lagi buat balas dendam. Dikira si Oga ini masih antek-anteknya. Oga langsung menghajarnya dengan mudah. Setelah itu mereka meneruskan kembali. Tak lama ada orang menyebutkan kalau Ratu Ishiyama ada di pantai itu memakai baju renang. Furuichi kira itu si Aoi. Dia auto meluncur. Tapi pas sampai sana ternyata si Miwa anjir jijik banget. Hilda dan si Om yang melihat di pantai itu sangat rame. Hilda sendiri kagak mementingkan itu. Dia penasaran sama si Tojo yang dikata kuat sama orang-orang. Padahal Tojo sendiri ada di sana juga lagi buka adu panco. Dan diberitahu kalau Oga berada di tempat itu juga. Setelahnya Oga main-main dulu sama si Furuichi. Dan kagak sengaja dia menendang mainan pasir si Bel, langsung nangis dah. Berbarengan dengan Aoi yang menghampirinya. Aoi dan Hilda auto memasang muka saling bertatapan seperti itu. Furuichi yang ada di sana langsung pergi. Dia pengen cepat-cepat pergi dari pantai itu. Tak lama setelah itu dia bertemu dengan cewek yang bersama si Hime. Dia memberitahu keberadaan si Tojo saat ini. Furuichi langsung aja ke tempat si Oga dan memberitahu keberadaan si Tojo. Oga pengen cepet-cepet ke sana, tapi situ. Di sisi lain si Tojo ke tempat kerjanya dulu. Nampak udah tutup, dia terlambat. Begitupun Oga yang ke tempat yang dimaksud pun si Tojonya udah pergi. Furuichi mempunyai ide untuk membuat surat tantangan aja. Alhasil dia pun membuatnya. Dia bakalan meminta bantuan kepada si Aoi untuk diberikan kepada si Tojo. Pas dia kasih dan membaca isinya yang mana minta ketemuan di Batu 2 jam 5. Dikira dia Oga bakalan ngungkapin perasaannya di kala sunset. Taunya itu surat tantangan. Malu dah dia. Dia mikir-mikir lagi. Sebenarnya dia kagak mau memberikannya kepada si Tojo. Tak lama datang Hime sama Kanjaki nyuruh untuk dikasih sama si Tojo. Aoi langsung mengeluarkan aura pinknya. Ketika dia mau nyobek surat tersebut, datang anak buah si Tojo. Jadi terpaksa dia kasih. Tojo auto antusias atas undangan yang diberikan si Oga kepadanya. Dia juga udah ada di tempat. Sementara itu Oga yang mau ke tempat yang sama dihalangi sama si Miwa dan kawan-kawan. Mereka ngajakin si Oga untuk masuk grup MK5. Biar nantinya jadi MK6. Karena buang-buang waktu, Oga hajar semuanya. Tapi Bel terjatuh jadi nangis kayak gitu. Tojo udah lama banget nunggu. Dia kira Oga kagak bakalan datang karena takut. Aoi sendiri malah tenang jika Oga kagak datang. Ini yang datang malah geng yang pernah dikalahkan sama si Tojo. Mereka jadi bersatu. Tojo bakalan menghadapinya. Sementara itu udah malam, Oga harus nyampe sana. Dia melihat ada korban asap di atas sana. Aoi yang ada di sana pun memberitahu kalau udah terjadi duel Tojo melawan banyak banget geng. Dia melakukannya sendirian. Aoi memberitahu kalau Tojo itu sangat tangguh. Hal itu malah membuat Oga makin penasaran. Setelah pulang dari sana Oga mau mandi, nampak dia hitam kayak gitu. Karena bel di punggungnya terus jadi berbentuk si bel kayak tato gitu. Singkat cerita, liburan musim panas telah tiba. Furuichi menikmati liburan di kolam renang yang ada di resort.
bersama keluarganya. Di sana adiknya memberitahu kalau ada orang Tokyo. Furuichi auto senang melihat ada wanita. Tapi ada om-om besar yang menghalangi pemandangannya dan langsung mengejar si Furuichi. Percuma aja, lari kenceng pun dimasukkan ke dalam tubuhnya dan dibawa balik ke depan rumahnya. Ada Oga juga di sana, dia mengajak Kuat ke kolam renang umum. Setelah itu mereka ke kolam renang umum, nampak padat banget. Si Oga tadinya mau ngajakin si Furuichi main, cuma dianya kagak ada di rumah. Si om besar yang berada di sana memberitahu kalau dia lagi liburan sama keluarganya, jadi ditinggal sendirian. Nah, Oga nyuruh si om buat membawa si Furuichi pulang, biar ada temennya. Emang iya sih bener, liburan musim panas cocoknya kalau main ke kolam renang. Harusnya Oga datang aja ke tempat si Furuichi yang lebih nyaman tentunya daripada itu yang banyak orang. Alhasil dia pun merasa menyesal di sana. Terus Furuichi beli minuman dan bertemu anak buahnya si Aoi. Langsung aja dia gabung bersama anak buah yang lainnya. Furuichi mempertanyakan si Aoi apakah ikut juga. Yang katanya orang itu semenjak libur ngabisin waktu buat latihan karena terlihat Aoi udah kehilangan arah. Sayang banget padahal si Furuichi pengen melihatnya pakai baju renang. Diajakin sama mereka pun dia kagak mau. Nenek tahu kalau Furuichi datang bersama si Oga. Ketika mau dipanggil Oganya, nenek bilang kalau saat ini dia kagak mau ada hal yang membuat si Aoi berubah lagi gara-gara si Oga. Dia sendiri udah lemes kayak gitu. Di situ pun tiba-tiba aja ada si Aoi. Dia malu banget pakai baju renang bekas SMP. Jadi dia memutuskan buat pergi membeli baju renang yang baru dan memilih baju renang pokoknya yang imut-imut dan lucu-lucu. Sementara itu ketika Furuichi dan yang lainnya sedang mengobrol, mereka kedatangan berandalan yang katanya itu senior si Furuichi sewaktu dia SMP. Nampak dia melihat Furuichi kagak berubah dari dulu sering dekat-dekat sama cewek. Orang-orang itu mencoba untuk menggoda cewek-cewek tersebut. Tapi nampak mereka kagak ngerti sama situasinya saat ini. Furuichi tidak tinggal diam, dia marah ketika cewek-cewek itu diganggu sama mereka. Di sisi lain, Oga udah kagak pengen ngapa-ngapain lagi, padahal Bel pengen naik perahu-perahuan. Tapi Oga malah tidur siang di atas bola balon yang dia bawa. Bel pun auto kesel dan mencoba membangunkannya, yang tak kunjung bangun juga. Hingga akhirnya Bel menendangnya ke kolam lalu dia naik di atas badannya, GG anjir. Gara-gara Furuichi yang terlalu berani, dia pun kini dipojoki seperti itu. Ketuanya mau kalau si Furuichi ini merendahkan dirinya seperti sewaktu SMP. Tapi kali ini dia kagak bakalan termakan sama omongannya. Lalu si Furuichi menghajarnya dengan kepalanya. Nampak sebenarnya dia kesakitan kayak gitu. Anak buahnya udah siap buat membalas. Tapi Furuichi berhasil kabur dari mereka-mereka ini. Ketuanya nyuruh untuk mencarinya di kolam dan juga dia menelpon anak buah yang lainnya. Banyak orang yang membuat mereka kesusahan. Jadi ketuanya membohongi penjaga kolam kalau ada yang tenggelam. Alhasil pada ke pinggir dah orang-orang. Pas naik ke atas nampak Furuichi udah dikelilingi seperti itu. Furuichi udah kagak tahu harus gimana lagi. Nenek juga kagak mau nolongin. Untungnya ada Oga di sana. Tapi kondisinya masih belum sadar juga. Furuichi mulai dikepung dan Oga masih gitu-gitu aja. Alhasil Furuichi mempunyai satu ide, yaitu memutarkan si Oga biar si Bel menangis. Terbukti cara tersebut berhasil. Terus nenek mencari keberadaan si Aoi. Kebetulan mereka bertemu dengannya. Nampak dia masih sembunyi-sembunyi gitu. Nenek udah ngerti maksudnya apaan. Dia memberitahu kalau Oga dan Furuichi baru aja dikeluarkan dari kolam renang umum itu. Padahal dia udah pakai baju renang yang sangat kawaii, alias baju renang buat anak-anak itu mah kelihatannya. Para berandalan tadi mencoba mengejar keluar, tapi malah adanya tukang es krim di sana. Dia menanyakan sama orang itu yang ternyata itu orang adalah si Tojo. Dia langsung menghajar orang-orang tersebut. Sementara itu Oga yang pulang dari sana. Kali ini dada dia yang kebentuk gambar si Bel. Tak lama Hilda datang.
Dia menanyakan berenangnya yang sudah selesai itu, padahal si Hilda udah bawa baju renang khas dunia iblis. Lantas Purwichi mendengar itu udah pengen langsung ke kolam renang lagi. Apalagi itu baju renang dewasa. Dia udah mikir yang aneh-aneh, yang taunya malah si Om yang pakai baju renang tersebut. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama tempat atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jamatane, bye-bye.